wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Disiraswati. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan nomor induk mahasiswa 18720500020 dan berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul mengenai kenakalan remaja. Yang mana video ini saya buat untuk memenuhi proyek ulangan akhir semester 5 dari Bapak Dr. Supriyadi STP MPD selaku dosen mata kuliah Public Speaking. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada yang terhormat Bapak Dr. Supriyadi selaku dosen mata kuliah Public Speaking dan yang terhormat kepada teman-teman hadirin yang berbahagia. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul mengenai kenakalan remaja. Pergaulan remaja saat ini sangat didukung oleh fasilitas dunia maya atau yang sering kita kenal dengan internet. Hampir semua remaja di seluruh Indonesia, bahkan di dunia, menggunakan internet, baik dalam bentuk Facebook, Twitter, ataupun BlackBerry Messenger sebagai sarana untuk berkomunikasi. Memiliki BlackBerry dianggap sebagai sesuatu keharusan dalam pergaulan saat ini. Memang diakui penggunaan alat komunikasi yang satu ini sangat cepat dan efektif untuk berbagi informasi, dan terkadang gadget yang saat ini menjadi penghalang bagi remaja untuk belajar dengan serius. Dan pergaulan remaja saat ini juga diwarnai dengan permainan-permainan di dunia virtual. Pergaulan remaja saat ini lebih bebas dibandingkan dengan remaja-remaja zaman dahulu. Jam malam sudah tidak berlaku efektif bagi remaja saat ini. Hal ini dapat dilihat dengan menjamunya remaja-remaja yang menonton bioskop hingga larut malam dan hangout di kafe. Hal inilah yang memicu kepada pergaulan yang marak disiarkan di mana-mana. Pergaulan mereka tidak lagi hanya sebatas teman, namun mulai mengarah kepada percintaan yang serius. Di mana percintaan yang serius ini juga dapat memicu perilaku seks bebas yang marak saat ini. Hadirin yang berbahagia, pergaulan bebas adalah wabah dalam pergaulan remaja. Wabah ini memberikan berbagai dampak negatif bagi masa depan bangsa Indonesia. Pergaulan bebas dapat dilakukan dengan sadar oleh para kaum muda atau hanya mengikuti tren saja. Konsekuensi dari pergaulan bebas, beberapa poin yang penting yang menjadi pertimbangan untuk tidak melakukan pergaulan bebas. Hal yang pertama, yang menguasai pergaulan bebas adalah pihak perempuan, makhluk yang paling dirugikan dan dikorbankan. Jadi, kamu sebagai perempuan pandai-pandailah untuk menjaga diri di zaman sekarang ini. Untuk konsekuensi yang kedua, pergaulan bebas adalah kamu tidak mungkin terbebas dari wabah penyakit. Penyakit yang diderita dari pergaulan bebas sangatlah variatif, dari yang bisa disembuhkan sampai dengan sulit disembuhkan. Kayak belum tahu. Kelihatan nggak kacamatanya ini? Mantul. Enggak. Enggak. Konsekuensi dari pergaulan bebas. Beberapa di sini disebutkan poin penting yang menjadi pertimbangan
Dan karena hal itu, pergaulan bebas cenderung mengarah pada hal-hal yang negatif, seperti seks bebas, pemakaian narkoba, dan lain sebagainya. Remaja saat ini, remaja-remaja yang merupakan generasi penerus bangsa telah dibutakan dengan budaya-budaya yang barat yang begitu bebas. Mereka bergaul tanpa adanya batasan, tidak lagi mengenal mana yang benar dan mana yang salah. Dan oleh karena itu, banyak sekali remaja-remaja yang berseragam yang sudah kehilangan kehormatannya. Hal ini dikarenakan kurangnya ilmu agama yang mereka ketahui yang bersumber dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Lemahnya iman dan kurangnya pemahaman agama yang kuat bagi remaja juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya pergaulan bebas. Sesungguhnya, di dalam Islam mengatur etika pergaulan bagi para remaja. Perilaku tersebut merupakan batasan-batasan yang dilandasi nilai agama. Dan oleh karena itu, sudah seharusnya remaja dapat memperhatikan dan melaksanakan etika-etika dalam bergaul dalam pandangan Islam untuk mencegah terjadinya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perilaku yang menjadi batasan pergaulan. Yang pertama, anjuran untuk menutup aurat. Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat. Yang pertama, anjuran untuk menutup aurat. Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat. Anjuran untuk menutup aurat. Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup auratnya demi menjaga kebersihan diri dan kehormatan hati. Aurat merupakan anggota tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang yang bukan mahramnya. Kedua, menjauhi perbuatan zina. Pergaulan antara laki-laki dengan perempuan diperbolehkan selama masih ada batas dan tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Islam adalah agama yang menjaga kesuciannya. Pergaulan di dalam Islam adalah pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian, dan pergaulan dengan lawan jenis harus dijaga jaraknya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya berbunyi, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Dalam rangka menjaga kesucian, pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina. Islam juga membuat batasan-batasan yang mana laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jika laki-laki dan perempuan di tempat sepi, maka ketiga adalah setan. Lelaki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan secara fisik. Saling bersentuhan yang dilarang dalam Islam adalah sentuhan yang disengaja dan disertai hawa nafsu birahi. Tetapi bersentuhan yang tidak sengaja tanpa disertai nafsu birahi tidaklah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah memerintahkan kaum laki-laki dan perempuan untuk menahan pandangannya sebagai firman Allah dalam surat Quran surat An-Nur ayat 30-31 yang berbunyi, "Katakanlah kepada orang laki-laki dan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan melihat kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya daripada memandang yang haram." Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja. Yang pertama, adanya faktor internal. Adanya krisis identitas. Kenakalan remaja adalah perbuatan yang dapat dipicu krisis identitasnya. Remaja kerap mempertanyakan dan mencari jati dirinya sendiri. Namun, kegagalan pencarian jati diri ini menyebabkan mereka melakukan perbuatan untuk
tidak mengontrol dirinya sendiri. Kedua, faktor eksternal. Dari faktor eksternal ini menyebabkan kenakalan remaja, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Yang berbahagia, cukup itu isi pidato saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang sudah saya sampaikan di dalam ruangan ini bermanfaat bagi saudara-saudara semua yang telah hadir di ruangan ini. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum